Satu dari 3 remaja berusia 10 hingga 17 tahun di Indonesia memiliki masalah kesehatan mental. Individu dengan kesehatan mental yang prima dapat beraktivitas. Orang dewasa muda rentan terserang gangguan mental. Dari 19 juta penduduk berusia di atas 15 tahun mengalami gangguan mental emosional. Kesehatan mental merupakan bagian penting dari kesejahteraan manusia yang mengaruhi cara kita berpikir, merasakan, dan berperilaku. Dalam kehidupan modern yang penuh tekanan, menjaga kesehatan mental menjadi semakin penting untuk dipahami oleh semua orang. Video ini akan membahas fakta kesehatan mental berdasarkan data, serta menjelaskan penyebab dampak dan pencegahan serta penanganannya. Survei Kesehatan Mental Remaja Nasional Indonesia mengukur angka kejadian gangguan mental pada remaja 10-17 tahun di Indonesia menunjukkan bahwa 1 dari 3 remaja memiliki masalah kesehatan mental. Survei ini juga menemukan hanya 2,6% remaja dengan masalah kesehatan mental tersebut yang mengakses layanan bantuan dan konseling. Sayangnya, meski lebih dari sepertiga remaja punya masalah kesehatan mental, survei ini juga menemukan bahwa hanya 4,3% dari orang tua yang mengatakan bahwa anak remaja mereka membutuhkan bantuan terkait kesehatan mental. Dari mereka yang merasa anaknya butuh dukungan, hanya 16,7% atau 1 dari 6 orang tua yang mengaku bahwa kebutuhan anak remaja mereka telah terpenuhi. Hampir setengahnya melaporkan bahwa mereka tidak mengakses layanan atau bantuan karena mereka merasa bahwa mereka ingin menangani masalah tersebut sendiri atau bersama keluarga dan sahabat. Lalu, pilihan kesehatan mental apa yang paling populer? Pilihan bantuan kesehatan mental yang paling populer yaitu staf sekolah, dokter atau perawat, tokoh agama atau ketua adat, petugas puskesmas, dokter spesialis, dan lain-lain. Lalu, apa sih penyebab dari gangguan kesehatan mental? Ada beberapa kondisi yang bisa menjadi penyebab seseorang mengalami gangguan kesehatan jiwa, antara lain cedera kepada kepala, faktor genetik atau terdapat riwayat pengidap gangguan kesehatan jiwa dalam keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, atau bentuk pelecehan lainnya. Adanya riwayat kekerasan saat kanak-kanak, memiliki kelainan senyawa kimia otak atau gangguan pada otak, mengalami diskriminasi dan stigma. Selain itu, ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan risiko seseorang mengalami gangguan kesehatan jiwa. Faktor tersebut antara lain, wanita berisiko tinggi mengidap depresi dan kecemasan, sedangkan laki-laki memiliki risiko mengidap ketergantungan zat dan antisosial. Adanya masalah pada masa kanak-kanak atau masalah gaya hidup, menjalani profesi yang memicu stres, seperti dokter dan pengusaha, memiliki riwayat anggota keluarga atau keluarga dengan penyakit mental, mempunyai riwayat kelahiran dengan kelainan pada otak, adanya riwayat penyakit mental sebelumnya, mengalami kegagalan dalam hidup, seperti sekolah atau kehidupan pekerja, menyalahgunakan alkohol atau obat-obatan terlarang. Ada berbagai jenis gangguan kesehatan mental, di antaranya depresi, perasaan sedih yang terus-menerus dan kehilangan minat, gangguan kecemasan dan ketakutan yang berlebihan, gangguan bipolar, perubahan suasana hati yang ekstrim antara mania dan depresi, skizofrenia, gangguan yang memengaruhi kemampuan seseorang untuk berpikir, merasakan, dan berperilaku dengan jernih, gangguan obsesif-kompulsif, pikiran obsesif dan perilaku kompulsif yang berulang, gangguan stres pasca trauma, kondisi yang berkembang setelah mengalami peristiwa traumatis. Kendati demikian, gejala umum dari kelainan kesehatan ini bisa kamu kenali antara lain berteriak atau berkelahi dengan keluarga dan teman-teman, delusi, paranoia, atau halusinasi, kehilangan kemampuan untuk berkonsentrasi, ketakutan, kekhawatiran, atau perasaan bersalah yang selalu menghantui. Dan berikut adalah penanganannya. Yang pertama adalah psikoterapi. Pertama, penanganan dengan psikoterapi. Ini merupakan jenis terapi dengan media yang aman untuk mengungkapkan perasaan dan memberikan saran yang sesuai. Dalam situasi ini, psikiater akan memberikan bantuan dengan membimbing pengidap
dalam mengontrol perasaan. Sementara itu, psikoterapi beserta perawatan dengan menggunakan obat-obatan merupakan cara yang paling efektif untuk mengobati penyakit kesehatan mental. Lalu yang kedua dengan obat. Pemberian obat-obatan untuk mengobati penyakit kesehatan jiwa umumnya bertujuan untuk mengubah senyawa kimia pada otak. Dokter biasanya akan mengombinasikan resep obat dengan psikoterapi untuk hasil pengobatan yang lebih efektif. Lalu perawatan intensif di rumah sakit. Dokter dan ahli kejiwaan akan menyarankan rawat inap jika pengidap membutuhkan pemantauan ketat terhadap gejala masalah kesehatan jiwa yang dialami. Selain itu, perawatan intensif juga mungkin perlu apabila pengidap menunjukkan kondisi gawat darurat, misalnya percobaan bunuh diri. Lalu terakhir ada supporting group. Support group umumnya memiliki anggota pengidap penyakit kesehatan mental yang sejenis, atau mereka sudah dapat mengendalikan emosinya dengan baik. Ketika melakukan sesi grup, orang-orang berkumpul untuk berbagi pengalaman dan membimbing satu sama lain menuju pemulihan yang lebih tepat, cepat, dan optimal. Selain itu, kamu juga bisa melakukan beberapa upaya untuk mencegah gangguan kesehatan mental, yaitu melakukan aktivitas fisik dengan berolahraga, membantu orang lain, menjaga hubungan baik dengan orang tua, sahabat, dan masyarakat, serta memastikan tubuh kamu mendapatkan cukup waktu untuk beristirahat. Data menunjukkan bahwa kesehatan mental adalah kondisi yang nyata yang dialami oleh banyak orang. Memahami penyebab, dampak, serta cara pencegahan dan penanganannya membantu kita menjadi lebih peduli terhadap diri sendiri dan orang lain. Menjaga kesehatan mental adalah langkah penting untuk menciptakan kehidupan yang lebih sehat dan seimbang, karena kesehatan mental adalah bagian dari kesejahteraan kita secara keseluruhan.